Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita akan mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk melaksanakan debat bahasa Indonesia dengan mosi penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik. Saudara-saudari saya yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para peserta kegiatan debat pada hari ini. Semoga kegiatan ini bisa menjadi ajang untuk mencari solusi atas topik yang sangat menarik dan kontroversial yang akan kita bahas pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu tentang penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik, dan apakah teknologi ini harus dicekal atau tidak. Berikut ini adalah mosi yang akan kita gunakan dalam perdebatan pada hari ini, yaitu bahwa Dewan ini percaya penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik perlu untuk dibatasi. Di satu sisi, teknologi pengenalan wajah dianggap sebagai salah satu alat yang efektif untuk meningkatkan keamanan publik dan membantu untuk mengidentifikasi setiap pelaku kejahatan. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran tentang privasi dan juga hak asasi atas individu pelaku kejahatan tersebut. Serta banyak akan potensi kesalahan identifikasi yang dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap orang yang tidak bersalah. Sebagai moderator, saya mengajak para peserta untuk membahas topik ini dengan argumen yang kuat, berdasarkan fakta dan akurat. Mari kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk menghargai keamanan publik dan hak privasi dan hak asasi atas masing-masing individu. Sekali lagi, selamat datang pada perdebatan kita hari ini. Dan semoga debat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang akan kita bahas sesuai dengan mosi di atas. Sebelum memulai kegiatan debat pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan peraturan dari kegiatan ini. Pertama, tata tertib ini berlaku bagi setiap peserta selama debat ini berlangsung. Yang kedua, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan serta menggunakan atribut yang telah ditentukan. Ketiga, peserta tidak diperkenankan membawa bahan-bahan materi print saat debat berlangsung, serta peserta hanya diperbolehkan membawa catatan pribadi secara debat berlangsung. Kelima, setiap peserta dilarang berkomunikasi dengan penonton atau panitia selama debat berlangsung kecuali atas izin dari moderator debat. Keenam, setiap peserta dilarang menggunakan alat elektronik seperti laptop, telepon genggam, kamera, ataupun yang sejenisnya selama perdebatan berlangsung. Dan yang terakhir, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh atau menyinggung sara. Dan diharapkan setiap peserta dapat menaati seluruh peraturan ini agar dapat berlangsungnya debat dengan baik dan lancar. Kepada kedua belah pihak dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari tim afirmasi. Silakan. Kenalkan, saya di sini sebagai pembicara 1. Nama saya Alifian Fendio Gatama, nomor absen 2. Nama saya Davin Bramantia Rusdiantoro sebagai pembicara 2, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Christopher Bravo Gabriano. Saya di sini sebagai pembicara 3 dari tim afirmasi, presensi nomor 7.
Komisi 15 sebagai pembicara 1. Saya Nadia Syana Saulia Aditya, nomor absen 29, sebagai pembicara 2 tim oposisi. Perkenalkan, saya Irena Setia Maharani sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi nomor absen 17. Perkenalkan, saya Jonathan Kusuma sebagai moderator di sini. Untuk debat, mohon untuk dimulai dari tim afirmasi terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kami sebagai tim afirmasi setuju dengan apa yang disampaikan dalam mosi tersebut, yaitu bahwa penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition dalam keamanan publik perlu dibatasi. Pengenalan wajah adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi wajah manusia dan membandingkannya dengan database informasi yang telah ada. Teknologi ini telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengamanan dan keamanan, manajemen kehadiran, pengenalan biometrik, dan bahkan teknologi kendaraan otonom. Namun, teknologi pengenalan wajah juga memiliki keburukan yang signifikan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu keburukan teknologi pengenalan wajah adalah privasi. Penggunaan teknologi ini dapat memungkinkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mengumpulkan informasi tentang individu tanpa persetujuan mereka. Ketika seseorang berada di area yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah, data tentang identitas mereka dapat diambil dan disimpan tanpa sepengetahuan mereka. Ini juga dapat memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk melacak aktivitas seseorang yang memungkinkan pelanggaran privasi serius. Selain itu, teknologi pengenalan wajah seringkali tidak akurat. Meskipun teknologi ini telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ini masih seringkali gagal dalam mengenali wajah yang tidak biasa dalam kondisi pencahayaan yang buruk. Hal ini dapat menghasilkan kesalahan yang signifikan dalam pengidentifikasian orang-orang dan dapat berdampak negatif dalam keamanan dan privasi mereka. Selain itu, penggunaan teknologi pengenalan wajah juga dapat memicu diskriminasi dan penghakiman yang tidak adil. Teknologi ini dapat didasarkan pada dataset yang tidak seimbang atau bias, yang dapat menghasilkan pengenalan wajah yang tidak akurat dan diskriminatif. Serta itu, teknologi ini juga dapat menghasilkan praktik yang tidak adil dalam pemilihan pekerjaan, akses ke layanan, atau kebijakan asuransi. Kekhawatiran juga muncul terkait keamanan data. Data yang dihasilkan oleh teknologi pengenalan wajah dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan identitas palsu, penipuan, atau pelanggaran keamanan lainnya. Data ini juga dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan oleh individu, seperti pemerasan yang tidak diinginkan atau pengumpulan informasi oleh pihak ketiga. Penggunaan teknologi pengenalan wajah dapat memicu masalah etis. Penggunaan teknologi ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat berdampak negatif pada kebebasan individu dan kebebasan sipil. Teknologi ini dapat memberikan kekuatan yang besar kepada pihak-pihak yang memiliki akses ke data pengenalan wajah, termasuk pemerintah, perusahaan swasta, atau bahkan individu tertentu. Hal ini dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pengawasan, diskriminasi, atau pelanggaran privasi. Pengenalan wajah juga memiliki dampak pada kesehatan mental individu. Penggunaan teknologi ini dapat memicu rasa cemas, ketidaknyamanan, atau kekhawatiran individu terhadap privasi mereka. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga dapat memperkuat ketakutan terhadap pemantauan atau pengawasan yang berlebihan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental individu. Selain itu, teknologi pengenalan wajah juga dapat memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi. Teknologi ini sering digunakan dalam aplikasi yang melibatkan pengaturan akses ke layanan, pekerjaan, atau fasilitas umum. Namun, penggunaan teknologi ini dapat menghasilkan pemilihan yang tidak adil dan diskriminatif dalam hal pengambilan keputusan yang dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks tertentu, penggunaan teknologi pengenalan wajah juga dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan rasial. Teknologi ini seringkali didasarkan pada dataset yang tidak seimbang yang dapat menghasilkan pengenalan wajah yang tidak akurat dan diskriminatif. Ini dapat menghasilkan pilihan tidak adil dalam hal akses ke layanan pekerjaan yang dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan rasial. Dalam hal penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam aplikasi keamanan dan pengawasan, penggunaan teknologi ini dapat menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia. Penggunaan teknologi ini dalam pengawasan publik dapat memperkuat pengawasan yang tidak adil dan menyebabkan penangkapan yang tidak adil, penahanan oleh pihak berwenang yang dapat menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berbicara, berpikir, dan bersatu. Semua kekhawatiran ini diperburuk dengan sifat pemerintah yang memaksa dan tidak terlalu mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari kebijakan ini, tanpa mempertimbangkan keinginan rakyatnya terlebih dahulu atau langsung memberlakukan serta memasang kamera pengawas di setiap sudut negeri demi mengawasi penduduknya. Karena bahkan tindakan yang padahal niat aslinya tidak salah malah akan dianggap salah karena kurang
kejelasan dan hanya mengambil keputusan berdasarkan pantauan kamera. Bahkan pada beberapa negara, pemerintah dapat melakukan penahanan pada warganya hanya dengan menggunakan video dari kamera pengawas dan akhirnya berujung penangkapan sepihak. Selanjutnya, mengingat semakin berkembangnya teknologi yang sangat pesat, bahaya dan ancaman yang ditimbulkan dari dunia internasional semakin besar. Para peretas mata-mata dan dari negara lainnya dapat berkeliaran bebas di internet, menguasai server-server yang ada. Bukannya tidak mungkin untuk meretas jaringan dari kamera pengenalan wajah ini, kemudian mendapatkan data dan informasi dari banyak individu, bahkan informasi pribadi atau politik suatu negara. Data yang didapatkan ini bisa kemudian dijual di pasar internasional yang kemudian malah akan membahayakan negara tersebut. Dan dengan tidak banyaknya orang yang dapat mencegah hal ini, maka hal ini adalah kekurangan yang paling berbahaya dari sistem pengenalan wajah. Namun sayangnya, sistem keamanan publik pengenalan wajah ini malah seperti menjadi tren bagi negara-negara di dunia, karena mereka hanya mengikuti negara maju tanpa menyempurnakan sistem pengenalan wajahnya terlebih dahulu. Dan setelah adanya penyebaran sistem yang sangat cepat ini, maka kasus seperti penjualan informasi politik dan identitas menjadi lebih sering dan banyak. Tidak hanya bisa dilakukan suatu negara untuk melindungi data mereka jika data tersebut sudah teretas dan terjual. Tidak sempurnanya sistem ini hanya akan menyebabkan berbagai masalah baru, dan juga sistem pengenalan wajah ini tidak boleh digunakan oleh negara otoriter dan tidak peduli dengan privasi rakyatnya. Tidak salah dalam penggunaan sistem ini, namun yang perlu diperhatikan adalah pembatasan dari penggunaannya, karena tetap saja pelanggaran privasi tidak akan dibenarkan walaupun demi alasan keamanan publik. Terima kasih pembicara 1 dari tim afirmasi untuk argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk tim oposisi menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Moderator yang terhormat dan tim afirmasi yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami mendebatkan mosi pada pagi hari ini, izinkan kami dari tim oposisi untuk memperkenalkan diri. Saya Grace Atika Putri sebagai pembicara 1 yang akan memberikan batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci dan mengutarakan argumentasi dasar dari tim kami. Kemudian untuk pembicara kedua dari tim afirmasi adalah Nadia Sahna Aulia Aflivia yang akan menanggapi argumentasi dari tim afirmasi dan menguatkan argumentasi dari tim kami. Untuk pembicara ketiga ada Irene Cynthia Maharani yang akan menanggapi kembali pernyataan tim afirmasi, menguatkan argumentasi dan merangkum pernyataan dari pembicara pertama dan kedua. Para membayangkan terbatasnya pengamanan masyarakat tanpa bantuan teknologi. Teknologi mengenal wajah dapat membantu meningkatkan keamanan masyarakat dengan memudahkan penangkapan pelaku kejahatan yang dicari dan mencegah aksi terorisme. Teknologi pengenalan wajah sudah digunakan di berbagai negara maju untuk memastikan kebenaran identitas seseorang pada saat melakukan transaksi tertentu. Teknologi ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan, organisasi penguji keamanan, hingga pemerintah seperti pemerintah Inggris dan pemerintah federal Amerika Serikat. Selain untuk industri perbankan, sistem pemerintah juga bisa menggunakan teknologi ini. Teknologi pengenalan wajah dapat diintegrasikan dengan identitas nasional alias KTP. Sementara itu, teknologi pengenalan wajah sudah digunakan untuk berbagai keperluan. Perusahaan keamanan siber swasta asal Rusia, Kaspersky, melalui laman kaspersky.com menyebutkan pengenalan wajah adalah cara untuk mengidentifikasi atau mengonfirmasi identitas individu. Menggunakan wajah mereka, sistem pengenalan wajah dapat digunakan untuk mengidentifikasikan orang dalam foto, video, atau secara real time. Penggunaan wajah adalah kategori keamanan biometrik, bentuk lain dari perangkat lunak biometrik, termasuk pengenalan suara, pengenalan sidik jari dan retina mata atau pengenalan iris, mengidentifikasikan kembar identik. Salah satu keuntungan utama dari sistem pengenalan wajah adalah dapat melakukan identifikasi massal karena tidak memerlukan kerjasama dari subjek tes untuk bekerja. Sistem yang dirancang dengan baik dipasang di bandara, multiplex, dan tempat umum lainnya dapat mengidentifikasi individu di antara kerumunan bahkan tanpa orang yang lewat menyadari sistem tersebut. Dan dengan ukuran kualitas sangat penting dalam sistem pengenalan wajah karena tingkat variasi yang besar dimungkinkan dalam gambar wajah. Faktor-faktor seperti iluminisasi, ekspresi, pose, dan noise selama pengambilan wajah dapat mempengaruhi perform sistem pengenalan wajah. Di antara semua sistem biometrik, pengenalan wajah memiliki tingkat penerimaan dan penolakan palsu tertinggi. Dengan demikian, pernyataan telah diajukan tentang keefektifan perangkat lunak pengenalan wajah dalam kasus keamanan. Teknologi ini sebagian besar digunakan untuk keamanan dan penegakan hukum.
Namun demikian teknologi ini digunakan pula di bidang penggunaan lainnya. Antara lain diterapkan dalam sistem pengamanan ponsel. Sistem teknologi wajah dapat bervariasi tetapi secara umum cara kerja teknologi ini adalah dengan menangkap citra wajah melalui kamera, mengkonversi gambar menjadi data, menganalisisnya, dan menemukan kecocokannya. Dengan teknologi ini, pekerjaan manusia yang berkaitan dengan pengenalan wajah dan identitas menjadi lebih mudah dilakukan. Dalam penegakan hukum, polisi dapat melakukan pengenalan wajah secara cepat untuk mengidentifikasikan pelaku kejahatan. Teknologi ini juga dalam digunakan di bandara dan kontrol perbatasan, menemukan orang hilang, mengurangi kejahatan retail, dan meningkatkan pengalaman retail, penerbangan online, pemasangan dan periklanan, kesehatan, melacak kehadiran siswa atau pekerja, mengenali pengemudi, hingga memantau kecanduan judi. Sebagai contoh, di London, Inggris, Metropolitan Police menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasikan penjahat yang dicari dan membantu mengurangi tingkat kejahatan di daerah yang dipasang kamera dalam uji coba selama 10 bulan. Di Tiongkok digunakan oleh pemerintah dan polisi secara ekstensif dan terkadang menggunakan taktik pengawasan invasif. Anak-anak juga tidak luput dari teknologi yang mengancam privasi karena sekolah sering menggunakan teknologi tersebut untuk melihat seberapa perhatian siswa. Di Rusia, pihak berwenang Moskow terus menggunakan TPW atau teknologi pengenal wajah untuk mengidentifikasikan dan menuntut para peserta protes damai. Di Chili, mayoritas warga akan memiliki kartu identitas elektronik yang menggunakan pengenalan wajah pada tahun 2022 ini. Teknologi ini berhasil mengidentifikasikan hampir 100 penjahat dan membantu menangkap mereka. Oleh karena itu, betapa pentingnya menerapkan teknologi ini di era modern seperti sekarang. Bahkan teknologi yang satu ini diandalkan sebagai sistem keamanan hingga sistem absensi yang paling aman. Alasannya adalah identitas setiap orang itu unik dan tidak dapat ditiru. Terima kasih pembicara dari tim oposisi untuk argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk tim afirmasi, silahkan untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pendapat kedua kami adalah bahwa penggunaan teknologi pengenalan wajah harus dibatasi karena dapat menyebabkan bias yang signifikan dan merugikan terhadap kelompok tertentu. Teknologi ini penting untuk dikelola karena dampaknya sangat merugikan individu dan masyarakat luas. Salah satu penyebab utama bias adalah teknologi pengenalan wajah adalah kurangnya keberagaman data pelatihan yang digunakan. Sebagian besar data pelatihan yang digunakan teknologi berasal dari orang kulit putih dan ditinggal di negara maju, sehingga hanya sedikit perhatian yang diberikan pada perbedaan karakteristik fisik dan kulit orang di berbagai kelompok. Karena alasan ini, teknologi pengenalan wajah cenderung mengabaikan variasi fitur wajah yang tidak biasa, seperti warna kulit hitam atau fitur wajah yang tidak biasa, dan seringkali mengidentifikasi orang dengan fitur wajah yang lebih konvensional. Ini menciptakan efek bias yang signifikan dalam merugikan beberapa individu dan kelompok tanpa fitur wajah yang sama. Penyimpangan dalam teknologi pengenalan wajah juga dapat meningkatkan resiko salah identifikasi yang dapat berdampak serius pada kebebasan individu dan hak asasi manusia. Misalnya, ketika teknologi pengenalan wajah digunakan dalam keamanan publik seperti pada pertandingan final Liga Champions 2017 di Wales, terdapat ribuan orang yang menghadiri lalu telah salah diidentifikasi sebagai orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kriminal. Dalam banyak kasus, kesalahan identifikasi melalui teknologi pengenalan wajah dapat menyebabkan penangkapan ilegal, pengujian yang tidak tepat, atau bahkan kekerasan fisik atau psikologis. Ini bisa berbahaya tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan mengancam semua kebebasan individu. Untuk mengatasi masalah bias pada teknologi pengenalan wajah, diperlukan langkah-langkah yang spesifik dan efektif. Pertama, perusahaan teknologi perlu memastikan bahwa data pelatihan yang digunakan cukup untuk algoritma pengenalan wajah mencakup keberagaman populasi manusia yang cukup, termasuk fitur wajah yang tidak biasa. Kedua, harus ada pemantauan dan pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa teknologi pengenalan wajah tidak memihak dan dapat diandalkan. Ketiga, kesadaran dan pemahaman tentang bias dalam teknologi pengenalan wajah perlu ditingkatkan agar tindakan pencegahan dan perbaikan yang efektif dapat dilakukan di masa mendatang. Teknologi pengenalan wajah dapat menjadi lebih adil dan efektif jika perusahaan teknologi dan regulator dapat memperhatikan dan mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi bias dalam
data pelatihan dan pengujian. Selain itu, masyarakat perlu lebih memahami teknologi pengenalan wajah karena dampaknya terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia. Namun, terlepas dari tindakan pencegahan yang diambil, bias teknologi pengenalan wajah mungkin tidak akan pernah bisa dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, kami perlu menentukan apakah teknologi pengenalan wajah cocok untuk sepenuhnya digunakan di bidang keamanan publik. Meskipun teknologi ini dapat membantu identifikasi dan mencegah kejahatan, penggunaannya juga dapat menyebabkan kesalahan dan penyalahgunaan yang merugikan individu dan masyarakat pada umumnya. Sebaliknya, kita dapat mencari alternatif untuk mengatasi masalah keamanan publik tanpa menggunakan teknologi pengenalan wajah yang berpotensi bias. Misalnya, kami dapat meningkatkan keamanan publik dengan memperkuat undang-undang dan peraturan yang ada, atau memperkenalkan teknologi yang lebih aman dan netral. Dalam kaitan ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa keselamatan publik harus dijaga tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Kami ingin menegaskan kembali pentingnya penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam hal keamanan publik. Seperti yang telah kita bahas, teknologi pengenalan wajah dapat menyebabkan kesalahan identifikasi yang berbahaya bagi individu dan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya keragaman data pelatihan yang digunakan oleh algoritma, pada gilirannya menimbulkan bias yang signifikan. Menambah pentingnya mengatasi masalah bias dalam teknologi pengenalan wajah adalah kenyataan teknologi ini sering digunakan di arena keselamatan publik, di mana keputusan berdasarkan pengenalan wajah dapat memiliki implikasi yang signifikan dan bahkan mengancam jiwa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak memihak dan bebas bak untuk menjaga keamanan publik dan menghormati hak asasi manusia. Penting juga untuk diingat bahwa teknologi pengenalan wajah tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan rentan terhadap penyalahgunaan. Ada banyak contoh di mana teknologi ini dapat digunakan dengan cara yang tidak etis dan jahat, seperti ketika digunakan untuk memata-matai orang secara ilegal atau bahkan praktik pengawasan yang berbahaya. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif diperlukan untuk memecahkan masalah bias dalam teknologi pengenalan wajah. Perusahaan teknologi, regulator, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat digunakan dengan aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, pemantauan dan pengujian yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak digunakan untuk mendiskriminasi. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak terbatas pada bidang keamanan publik. Beberapa perusahaan teknologi telah mengembangkan aplikasi ini untuk berbagai keperluan, seperti pengenalan wajah untuk memverifikasi kehadiran atau penggunaan karyawan di bank. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk memperhatikan potensi, dampak, dan risiko penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam konteks yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, ada sejumlah insiden di mana teknologi pengenalan wajah digunakan dengan cara yang tidak etis atau berbahaya. Di Cina, misalnya, teknologi pengenalan wajah telah digunakan untuk memantau warga dan membatasi kebebasan mereka. Di Amerika Serikat, teknologi ini digunakan untuk polisi untuk melakukan pengawasan dan penangkapan rasis pada orang kulit hitam dan minoritas lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi di pengenalan wajah harus dibatasi dan diatur secara ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dan dampak negatif pada individu dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai alternatif dari teknologi pengenalan wajah, kami juga mencari solusi lain untuk meningkatkan keamanan publik yang tidak memiliki potensi bias atau kesalahan yang signifikan. Contohnya termasuk meningkatkan keamanan publik melalui manusia, meningkatkan undang-undang dan penerapan yang ada, atau bahkan menerapkan teknologi keamanan yang lebih netral dan aman. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara dari tim afirmasi atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk tim oposisi untuk memberikan argumennya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Para hadirin, kami percaya bahwa teknologi pengenalan wajah ini tidak perlu dibatasi, karena teknologi pengenalan wajah ini sangat efisien di berbagai situasi. Dengan adanya teknologi ini, maka pemerintah dapat menghemat banyak sumber daya yang membuatnya sangat efisien. Teknologi ini juga dapat mempercepat proses pemeriksaan dan pengawasan. Penggunaan teknologi pengenalan wajah dapat meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum dan pengawasan publik. Selain itu, kami juga percaya bahwa teknologi pengenalan wajah ini sudah semakin banyak yang memanfaatkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.
Dengan biaya yang terjangkau ini, kami yakin teknologi pengenalan wajah ini akan semakin populer dan akan membantu banyak perusahaan untuk meningkatkan efisiensinya. Sudah banyak terbukti efisiensi dari penggunaan teknologi pengenalan wajah ini di kalangan masyarakat. Teknologi ini dapat membantu menemukan orang yang hilang atau mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan lebih cepat dan akurat. Misalnya, dalam menginvestigasi kejahatan, rekaman kamera dapat dianalisis, dibandingkan, dan dipasangkan dengan database wajah yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk mencari kemungkinan lokasi pelaku kejahatan. Teknologi ini dapat mengambil gambar wajah dari seseorang, membandingkannya dengan database gambar wajah yang ada, dan menentukan apakah orang yang sedang dicari ada di antara gambar-gambar tersebut. Sehingga, teknologi ini dapat membantu pihak keamanan atau pihak berwajib dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan dengan lebih cepat dan akurat. Untuk mengkonfirmasi pendapat kami, di Mumbai, India, polisi menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk menangkap seorang pelaku pembunuhan yang bersembunyi selama 3 tahun lamanya. Teknologi ini membantu mengidentifikasi pelaku meski ia telah berubah penampilan dan identitas sekalipun. Kemudian, tim afirmasi mengatakan bahwa banyak kasus kesalahan identifikasi melalui wajah yang dapat menyebabkan penangkapan ilegal. Padahal, teknologi ini sudah mampu untuk membantu memantau dan menangkap WNA di daerah sensitif seperti bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, atau pusat perbelanjaan. Dengan teknologi ini, keamanan di daerah sensitif dapat ditingkatkan dengan mengurangi risiko terorisme dan kejahatan. Orang-orang yang mencurigakan atau tidak diizinkan dapat diidentifikasi dengan cepat, sehingga dapat mengurangi risiko tersebut. Pemerintah sudah berupaya untuk menerapkan teknologi pengenalan wajah ini untuk mendeteksi warga dari luar negeri. Misalnya, dengan adanya teknologi ICS atau Immigration Control System, dapat mendeteksi setiap orang yang akan masuk dan atau keluar wilayah Indonesia yang terindikasi sebagai pelaku terorisme, pengedar narkoba, penjahat perdagangan orang, penderita penyakit menular dan berbahaya, dan kejahatan transnasional lainnya. Dewasa ini, permasalahan warga negara asing atau WNA yang melakukan pelanggaran hukum juga menjadi topik yang kontroversial, seperti yang dilakukan oleh imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali yang menangkap 5 WNA yang melakukan pelanggaran ke-immigration overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Dengan adanya teknologi pengenalan wajah pada imigrasi akan meminimalisir kejahatan yang akan dilakukan oleh WNA. Selanjutnya, pengawasan karyawan. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan serta kontrol terhadap akses dan kegiatan karyawan di tempat kerja, terutama di tempat yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Dengan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, karyawan dapat dipantau dengan lebih efektif, sehingga produktivitas karyawan dapat meningkat, serta waktu dan sumber daya dapat dialokasikan secara lebih baik dan lebih efektif dalam pengawasan karyawan. Selain itu, teknologi ini juga mendukung penegakan aturan yang mana dapat meminimalisasi risiko pelanggaran aturan dan dapat meningkatkan ketaatan aturan. Contohnya, seperti yang sudah disampaikan oleh tim afirmasi, bahwasannya teknologi pengenalan wajah juga dapat digunakan untuk memverifikasi kehadiran datang dan pulang karyawan. Dengan adanya teknologi ini, manajemen perusahaan dapat lebih mudah memantau karyawannya karena semua data dan waktu kehadiran juga dapat dilihat dengan lebih mudah tanpa adanya pemalsuan. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk kendali akses pintu. Teknologi pengenalan wajah dapat digunakan untuk mengontrol akses pintu dengan lebih efisien, karena mudah untuk digunakan daripada sistem keamanan tradisional seperti kunci. Selain itu, dengan teknologi pengenalan wajah ini, pengendali pintu dapat dengan mudah memantau dan mengendalikan akses. Sistem ini juga dapat dihubungkan dengan sistem keamanan seperti CCTV, sehingga dapat digunakan untuk melacak dan merekam akses keluar masuk untuk mengantisipasi kejahatan. Ditambah lagi, efisiensi untuk mengurangi penyebaran penyakit karena pengguna tidak perlu menyentuh gagang pintu. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memastikan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses pintu atau area tertentu. Terakhir, dapat digunakan untuk mengawasi lalu lintas di jalan raya. Dengan teknologi ini, pelanggar aturan lalu lintas seperti melanggar lampu merah, menggunakan ponsel saat mengemudi, atau kelebihan kecepatan dapat diidentifikasi dan ditindak dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi pengenalan wajah ini juga adalah antisipasi dari masyarakat yang masih nakal menghindari tilang elektronik dengan mencopot plat motor kendaraannya. Bukti konkretnya dapat ditemui adalah seorang pemotor di Probolinggo, Jawa Timur yang sengaja mencopot plat nomor kendaraannya untuk menghindari tilang elektronik atau ETC.
Dewan Juri yang terhormat, dalam kesimpulannya, teknologi pengenalan wajah dapat meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan keamanan. Dalam dunia yang semakin maju ini, teknologi pengenalan wajah sangat diperlukan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari kita. Teknologi pengenalan wajah dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai aplikasi dan industri. Dalam pengawasan keamanan, teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi dan menghentikan orang yang mencoba melakukan tindakan kriminal atau mengancam keamanan publik. Dalam bisnis, teknologi pengenalan wajah dapat digunakan untuk memastikan keamanan dan privasi data, serta meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis seperti pengaturan kehadiran karyawan dan keamanan akses ke area tertentu. Namun, dalam pemanfaatannya harus tetap dihati-hati dan memperhatikan kekhawatiran privasi dan etis yang mungkin timbul. Terima kasih. Terima kasih pembicara dari tim oposisi untuk argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk tim afirmasi, silahkan untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih tim oposisi atas argumennya. Kemudian pendapat kami mengenai argumen kontra yang telah disampaikan oleh tim oposisi. Penggunaan teknologi dalam pengenalan wajah memang dapat menghemat sumber daya yang membuatnya terlihat sangat efisien dalam penegakan hukum dan pengawasan publik. Namun, di balik efisiensi dan manfaat pengenalan wajah untuk menangkap pelaku tindak kejahatan dan untuk penegakan hukum, penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam rangka keamanan publik dapat menjadi penghalang dan ancaman bagi hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi dan kebebasan pribadi. Dalam beberapa kasus, teknologi pengenalan wajah digunakan untuk memantau aktivitas warga yang bertentangan dengan hak untuk hidup bebas tanpa pengawasan yang tidak sah. Ancaman nyata yang mengintai di balik penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam keamanan publik yaitu penyalahgunaan teknologi pengenalan wajah oleh beberapa pihak. Tentunya, beberapa pihak yang merasa terancam, yang umumnya berada di pemerintahan, dapat menyalahgunakan penggunaan teknologi pengenalan wajah yang seharusnya untuk menjaga keamanan publik dan penegakan hukum malah digunakan untuk mengawasi dan membatasi pergerakan dari masyarakat yang menentang pemerintah. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran HAM yang paling berat. Selain melanggar HAM, kelak sistem pemerintahan yang seperti ini dapat menciptakan pemerintahan yang otoriter. Dikutip dari buku Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia tahun 2007 oleh Bhaskara Wardaya, menjelaskan bahwa otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Contoh pelanggaran HAM seperti ini yang berkaitan tentang kebebasan individu dan kegiatan memata-matai rakyat, membatasi pergerakan rakyat juga pernah terjadi di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru atau Orba. Pelanggaran HAM seperti ini tidak cocok diterapkan di Indonesia. Selain melanggar HAM, penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk memata-matai, mengawasi, dan membatasi mobilitas pergerakan masyarakat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Negara Indonesia tentunya memiliki dasar hukum yang mengatur tentang kebebasan individu dan hak asasi manusia. Berikut kami lampirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM di Indonesia. Pasal 28I ayat 1 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28I ayat 1, dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak-hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam konteks ini dapat ditafsirkan bahwa pasal 28I ayat 1 haruslah dibaca bersama-sama dengan pasal 28J ayat 2 sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak.
Oleh karena itu, hak-hak yang diatur dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang termasuk dalam rumusan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dapat dibatasi. Ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berdasarkan dasar hukum tersebut, jika adanya penggunaan teknologi pengenalan wajah yang disalahgunakan oleh beberapa pihak, apalagi yang berada di kawasan pemerintahan negara, akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius, terutama yang berkaitan dengan kebebasan individu dalam berbangsa dan bernegara. Jika permasalahan seperti ini terus-menerus dilakukan oleh pihak pemerintahan hanya untuk mengontrol masyarakat, hanya untuk patuh terhadap peraturan apapun yang ditetapkan, baik itu peraturan yang benar maupun yang salah dan merugikan rakyat. Hasil analisis juga mengungkapkan beberapa perkembangan negatif dari teknologi pengenalan wajah di beberapa negara teratas penggunaan teknologi pengenalan wajah. Di antaranya seperti Tiongkok. Pemerintah dan polisi secara ekstensif dan terkadang menggunakan taktik pengawasan invasif. Anak-anak juga tidak luput dari teknologi yang mengancam privasi karena sekolah sering menggunakan teknologi tersebut untuk melihat seberapa perhatian siswa. Selain itu, pelanggaran HAM seperti ini masih sering terjadi di Tiongkok, di mana warga Uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya di Xinjiang telah menjadi sasaran pengawasan yang tidak sah dan diskriminatif. Selain itu, ada kekhawatiran tentang bagaimana informasi pribadi yang diambil oleh teknologi ini digunakan oleh pemerintah Tiongkok. Sementara itu, di Rusia, pihak berwenang Moskow terus menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi dan menuntut para peserta protes damai atas invasi yang terjadi dari Rusia ke Ukraina. Sementara itu, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, meningkatnya mobil patroli untuk memasukkan teknologi pengenalan wajah dalam upaya membantu mereka mengidentifikasi orang-orang yang mencurigakan dan dicari. Kasus-kasus yang terjadi yang saya sebutkan sebelumnya tentunya menyebabkan hilangnya kebebasan individu untuk bersuara dan beraktivitas. Artinya, penggunaan teknologi pengenalan wajah tentunya merugikan warga negara yang sangat berpotensi mengancam kebebasan individu dan hak asasi manusia. Hilangnya privasi individu yang sangat dan tentunya sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang diterapkan di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pembicara dari tim afirmasi atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk tim oposisi untuk memberikan argumennya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Para hadirin yang terhormat, kita harus memahami bahwa teknologi pengenalan wajah merupakan salah satu teknologi canggih yang mampu mengenali wajah seseorang secara otomatis dan akurat. Teknologi ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kini telah digunakan di berbagai bidang seperti keamanan, transportasi, dan perbankan. Salah satu contoh penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam bidang kemajuan teknologi adalah pada pengembangan robotika. Dalam pengembangan robotika, teknologi pengenalan wajah dapat membantu robot mengenali dan memahami ekspresi wajah manusia, sehingga robot dapat berinteraksi dengan manusia dengan lebih baik dan efektif. Hal ini akan sangat berguna dalam pengembangan robot yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti di industri, kesehatan, dan pendidikan. Dalam era digital dan teknologi yang terus berkembang, penggunaan teknologi pengenalan wajah dapat menjadi cara untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk keamanan publik. Dengan memperbarui sistem keamanan publik dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efektivitas operasi penegakan hukum. Sebagai contoh di Beijing, Tiongkok, sistem pengawasan penggunaan teknologi pengenalan wajah telah membantu meningkatkan keamanan publik dengan mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mengurangi tingkat kejahatan di kota. Hal ini terutama bermanfaat selama perayaan besar seperti Hari Nasional Tiongkok dan Tahun Baru Imlek, di mana banyak orang berkumpul di tempat-tempat umum. Di India, teknologi pengenalan wajah digunakan untuk menemukan anak-anak dan korban perdagangan manusia. Selama orang hilang tersebut sudah masuk ke dalam database pemerintahan, maka penegak hukum akan diperingatkan jika seorang individu yang hilang berhasil dikenali melalui teknologi pengenalan wajah. Alhasil, di India telah berhasil menemukan 3.000 orang hilang menggunakan teknologi pengenalan wajah. Selain itu,
Teknologi pengenalan wajah juga dapat digunakan dalam pengembangan kendaraan otonom seperti mobil dan drone. Dengan teknologi ini, kendaraan otonom akan dapat mengenali wajah pengemudi dan mengatur kendaraan sesuai dengan preferensi masing-masing. Sebagai contoh, kendaraan otonom dapat mengatur kursi dan kenyamanan masing-masing. Sebagai contoh, kendaraan otonom dapat mengatur kursi dan kenyamanan pengemudi berdasarkan data yang diperoleh dari teknologi pengenalan wajah. Selain itu, teknologi pengenalan wajah juga dapat digunakan dalam pengembangan sistem identifikasi orang dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau insiden keamanan. Dengan teknologi ini, petugas akan dapat mengenali orang-orang yang perlu dievakuasi atau yang perlu mendapatkan bantuan dengan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, teknologi pengenalan wajah juga dapat digunakan dalam pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kejahatan. Dengan teknologi ini, polisi dan pihak keamanan akan dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan lebih mudah dan cepat, sehingga mempercepat proses penangkapan pelaku. Teknologi pengenalan wajah juga dapat digunakan dalam pengembangan sistem manajemen identitas dan akses, seperti dalam pengelolaan kepegawaian atau manajemen keamanan data. Dengan teknologi ini, perusahaan akan dapat mengidentifikasi karyawan dan memberikan akses yang tepat ke sistem dan data yang dimiliki perusahaan. Di kota-kota, di mana polisi tidak punya waktu untuk membantu memerangi kejahatan kecil, pemilik bisnis memasang sistem pengenalan wajah untuk mengawasi orang dan mengidentifikasi subjek yang menarik ketika mereka datang ke toko mereka. Bandara semakin menambahkan teknologi pengenalan wajah ke pos pemeriksaan keamanan. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memperkirakan bahwa itu akan digunakan pada 97% pelancong pada tahun 2023. Ketika orang tahu mereka sedang diawasi, mereka cenderung melakukan kejahatan sehingga memungkinkan teknologi pengenalan wajah yang digunakan dapat mencegah kejahatan karena tidak diperlukan kontak untuk mengenalan wajah seperti sidik jari atau tindakan keamanan lainnya. Pengenalan wajah menawarkan pengalaman verifikasi yang cepat, otomatis dan lancar. Tidak ada kunci atau ID yang bisa hilang atau dicuri. Pengenalan wajah dapat menambah kenyamanan. Selain membantu menandai foto di Facebook atau penyimpanan cloud melalui Apple atau Google, dapat melakukan check out di toko tanpa mengeluarkan uang atau kartu kredit. Wajah juga dapat dipindai di AI Bar. Teknologi pengenalan wajah digunakan untuk menambahkan pelanggan yang mendekati bar ke antrean berjalan agar minuman mereka disajikan dengan lebih efisien. Meski memungkinkan sulit untuk mengelabui teknologi pengenalan wajah sehingga juga dapat membantu mencegah penipuan. Salah satu teknologi pengenalan wajah yang revolusioner adalah teknologi deepface yang dikembangkan oleh Facebook. Deepface merupakan teknologi pengenalan wajah berbasis deep learning yang menggunakan jaringan neural untuk mengenali wajah secara akurat dan efektif. Teknologi deepface dapat mengenali wajah dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi hingga 97,35% pada dataset labeled faces in the wild. Teknologi ini juga dapat mengenali wajah yang miring atau dalam posisi tidak ideal, serta dapat mengenali wajah yang terhalang oleh benda lain. Selain itu, teknologi deepface juga dapat mempelajari dan memperbaiki dirinya sendiri melalui proses pelatihan otomatis berdasarkan data yang diberikan. Dalam proses ini, teknologi dapat membedakan ciri-ciri wajah yang sangat mirip dan mengurangi kesalahan dalam mengenali wajah yang mirip. Dengan adanya teknologi pengenalan wajah yang revolusioner, keamanan dan hak asasi manusia dapat dipastikan terjaga dan terlindungi. Namun demikian, perlu adanya peraturan yang ketat dan pengawasan yang baik dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah seperti deepface untuk menangkap pelaku kejahatan. Dengan demikian, teknologi ini dapat membantu meningkatkan keamanan masyarakat tanpa merusak hak privasi individu dan melanggar hukum. Teknologi pengenalan wajah memiliki potensi yang besar untuk mempercepat kemajuan teknologi di masa depan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi pengenalan wajah sangat penting karena memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam berbagai bidang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keamanan secara keseluruhan terlepas dari pelanggaran privasi milik perseorangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh pembicara dari tim afirmasi maupun oposisi atas argumen-argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Agenda selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak. Pertama-tama untuk tim afirmasi, waktu dan tempat kami sampaikan. Kesimpulan dari argumen kami tim afirmasi adalah
Meskipun teknologi pengenalan wajah dapat memberikan manfaat yang signifikan, ada banyak keburukan teknologi ini yang harus dipertimbangkan. Penggunaan teknologi pengenalan wajah dapat memperkuat masalah privasi, keamanan data, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial dan ekonomi, ketidaksetaraan gender dan rasial, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mempertimbangkan keburukan teknologi pengenalan wajah dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan benar dan tidak merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dari tim kami adalah betapa pentingnya menerapkan teknologi ini di zaman modern seperti sekarang ini. Bahkan teknologi ini dipercaya sebagai sistem keamanan, sistem efisiensi, dan paling aman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi pengenalan wajah sangat penting karena menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan di berbagai bidang, sehingga dapat meningkatkan efisien, kualitas, dan keamanan secara keseluruhan terlepas dari pelanggaran privasi individu. Teknologi pengenalan wajah dapat meningkatkan efisien di berbagai daerah, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan keamanan. Di dunia yang terus berkembang ini, teknologi pengenalan wajah diperlukan untuk mempermudahkan kehidupan kita sehari-hari. Teknologi pengenalan wajah dapat meningkatkan efisiensi di banyak aplikasi dan industri. Dalam pengawasan keamanan, teknologi ini dapat membantu mengidentifikasikan dan menghentikan orang yang mencoba melakukan kejahatan atau mengancam keselamatan publik. Dalam bisnis, teknologi pengenalan wajah dapat memastikan keamanan dan privasi data, serta meningkatkan proses bisnis seperti pengaturan, kehadiran karyawan, dan keamanan akses area tertentu. Namun, seseorang harus berhati-hati saat menggunakannya dan mempertimbangkan potensi privasi dan etis yang mungkin timbul. Terima kasih. Menimbang dari argumen dan kesimpulan dari masing-masing pihak, maka saya akan menyimpulkan materi debat pada hari ini sebagai berikut. Teknologi pengenalan wajah memiliki keuntungan dalam meningkatkan keamanan publik dan efisiensi dalam operasi penegakan hukum. Namun penggunaannya dapat mengancam privasi individu seorang dan membuka potensi atas penyalahgunaan informasi pribadi dan dapat memunculkan bias yang sangat-sangat merugikan. Oleh karena itu, perlu diadakan regulasi dan pengawasan yang ketat dalam penggunaan teknologi tersebut.